diketahui oleh banyak orang? Karena kan sekarang ini orang barangkali kan tidak bisa menahan rasa sakit ya Prof Iya, ya. iya. Apakah boleh sedikit-sedikit minum obat? Tapi kalau Sedikit sekali mungkin dalam sebulan itu nggak apa-apa. masih Masih aman-aman aman, aja ya, aman. aman-aman saja. Jangan sampai 1 minggu itu 3 kali. Usia 16 tahun. 16 tahun. Oke. Saya periksa ini, ini acaranya udah koyak. 100%. Di usia 16 tahun. 16 tahun. Saya nggak bisa buat apa-apa kecuali saya mesti sambung lagi ya. Biasanya tuh wear and tear ya, kehausan, rusak. Ya, jadi artinya kita mesti pergi cepat ke datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih jauh. Jangan cuba untuk di Safe diagnose. Safe Mendiagnosa diagnose atau sendiri. dirawat sendiri. Atau tanya ChatGPT. ChatGPT. Jadi kalau Oke, kita masih di www.moveonlineradio.com dan juga masih mendengarkan kita langsung dari Kota Banda Aceh di 94,53 FM. Di Medan ini ada di Radio Al-Fatih di 107,3 Radio Al-Fatih dan juga di Pekanbaru ada Radio Barabas di 97,5 Barabas FM ya. Dan di segmen ketiga ini saya masih ajak Anda untuk bisa bertanya dengan Prof Ruslan tentunya di 081352351000. Anda boleh kirim. Kalau pertanyaan begitu banyak Anda bisa ketik, kirim ke WhatsApp atau mau langsung berbicara mungkin, mau langsung konsultasi juga mungkin. Bisa langsung diterima Prof Ruslan sekarang di 081352351000. Nah, sebelum saya bertanya lagi ke Prof Ruslan, saya ajak Anda untuk follow Instagramnya Grand Mercure Medan Angkasa. Di Grand Mercure Medan Angkasa banyak yang bisa Anda temukan beberapa promo-promo menarik ya tentang Grand Mercure Angkasa. Kalau saat ini kita sedang live langsung dari lobby lounge Grand Mercure Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan. Dan untuk informasi reservasi di 061453 kali 8-nya 3 kali. Baik, kita balik lagi ke Prof Ruslan. Prof, saya mau tanya sebenarnya kalau tadi di segmen pertama, segmen kedua sebenarnya sudah cukup detail ya. Tapi mungkin ada pendengar-pendengar yang baru mendengarkan Prof. Betul, Mungkin ada ya. pendengar yang baru join, ada pendengar yang baru mendengarkan radionya di masing-masing kota. Ya. Untuk program kita yang pagi hari ini mengangkat topik tentang nyeri lutut dan masalah persendian gitu ya Prof ya. Nah, saya ingin mengarahkan lagi untuk di segmen ketiga ini berbicara tentang langkah apa sebenarnya Prof yang bisa dilakukan untuk menjaga sendi ya ini tetap sehat di usia muda. Oke. Jadi artinya kalau kita ya untuk supaya jaga ya, untuk katakan mungkin kita Maintenance, ya? tahu ya maintenance, mungkin saudara kita, ada mama kita ataupun siapa-siapa pun teman yang sakit sendi, jadi artinya kita nggak mau kayak mereka. Ya betul. Ya, jadi artinya gimana kita mau cara jaga sendi kita. Yang pertama kalau kita di peringkat yang muda di bawah 40-an itu biasanya orang aktif ya. Jadi artinya termasuklah mau main olahraga apapun, lari, bola, main Masih badminton, aja ya, Prof, main ya? golf, main apa itu semua permainan gitu. Jadi mesti kita panggilnya istilahnya itu warm up ya. Warm up. Jadi artinya kita nggak boleh terus main aja. Iya. Olahraganya itu. Jadi katanya kalau kita mau main hiking pun kita mesti belajar, mesti warm up juga hiking. Kalau misalnya kita mau manjat gunung contohnya, Hiking. kita hiking itu kita udah beberapa kali udah manjat gunung yang rendah supaya untuk persediaan. Jadi untuk permainan olahraga yang biasa, badminton contohnya, kita mesti adakan warming up ya. Jangan terus-terus main aja. Jadi artinya ya. Yang kedua kita mesti memakaikan peralatan sukan ya, peralatan sport yang sesuai. Contohnya kalau kita mau main main golf lah contohnya, main main golf. Ya jadi artinya sepatunya mesti sesuai. Benar, Ya. harus sepatu golf. Sepatu golf Oke. ya, ataupun alat-alat pemukulnya pun mesti yang sesuai. Iya betul. Enggak mungkin yang berat yang mungkin berat kita sekian yang bisa kita tangani. Betul. Kita mau pakai alat yang agak berat, Betul. itu salah. Jadi arti kita mesti buat persediaan itu. Yang ketiganya tu kita mesti buat olahraga ringan setiap hari. Maksudnya bukan setiap hari ya, cuma 2 kali seminggu gitu contohnya. Olahraga ringan yang paling mudah sekali, satu jalan ya, ataupun jogging gitu ya, ataupun sepeda. Saya sarankan cuma 30 menit aja. Oh 30 menit aja udah cukup Prof? Ya cukup. Ya, Oke. jadi kita buat tapi secara Rutin ya? Continue regular ya? gitu ya. Jadi itu akan menyebabkan otot-otot kita tu bekerja kuat dan tidak kaku. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau menjaga jadi supaya jangan yang jadi menyebabkan kerosakan pada otot-otot itu. Yang keempatnya tu jangan sampai ada kecederaan sewaktu
waktu main olahraga. Apapun olahraganya. Apapun olahraga. Jangan sampai cedera. Ya, kalau kita main bola, kita untuk suka-suka aja main bola. Kita mungkin kalau main bola, kita mau ada satu bola itu mungkin sukar ditangani. Atau kita tahu lawan kita itu agak kasar gitu. Iya. Jangan jadi kasar kayak mereka. Iya, jadi nanti kalau kebentur, rusak. Salah satunya akan rusak. Oke. Ya, jadi itu kita ngelakkan gitu. Baik. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang saat ini orang banyak pekerja kantoran mungkin. Ya, Prof. betul. Ya. Semenjak COVID kan akhirnya orang lebih banyak memilih untuk di rumah. Betul. Benar ya Prof ya? Betul, ya. Bekerja dari rumah. Semuanya dari rumah. Ya, betul. Otomatis mungkin aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah duduk. Betul, ya betul. Nah, ini ada pengaruh nggak sih Prof? Terutama mereka-mereka yang saatnya barangkali office hour di kantoran mungkin. Dia punya waktu time hanya untuk lunch aja mungkin habis itu dia gitu. balik lagi untuk aktivitasnya lebih banyak duduk. Apa yang perlu diwaspadain untuk pekerja-pekerja yang seperti itu Prof? Ya, jadi artinya kita di sini istilahnya kita panggilnya ada satu rutin ya. Senaman sewaktu di kantor. Oh, ada senaman ya. Oke, kita lakukannya waktu lunch time ya. Lunch time. Jadi ada pergerakan yang kita bisa lakukan contohnya ya supaya otot-otot kita itu enggak kejang, kita lakukan di kursi kantor kerja kita itu aja. Ya, bukan kursi ini ya, kursi kerja kita. Kita bisa lakukan. Ada beberapa gerakannya gitu ya. Ya, yang kedua ya jadi kalau kita misalnya kantor kita lunch time contohnya. Ya, saya sarankan memang keluar aja makan. Jangan lunch time-nya di atas mejanya. Oh, ya, gitu. Jadi Prof menyarankan barangkali untuk keluar office, jadi kan kita ke jalan kan. Ada pergerakan gitu ya. Oke, baik. Kalau di kantor saya ada sepeda statis. Oh, jadi Prof sepeda statis ya? Ya, di klinik saya. Di klinik, oke. Jadi kami waktu lunch time kita semua gini. Mas sepeda. Ya, itu kalau bisa kan. Ya kan kalau nggak bisa ya coba jalan aja. Jalan aja. Itu salah satu. Jadi kalau kita jalan keluar itu artinya pergerakan lututnya itu bekerja terus. Ototnya makin kuat. Tapi sebenarnya ini edukasi juga Prof sebenarnya, himbauan juga. Karena kalau sekarang ini kan zamannya kan semua sudah aplikasi ya Prof ya. Pasti Prof paham ya. Jadi apapun yang mau kita ingat sekarang ini sudah ada di depan mata. Kita tinggal ambil di luar. Mungkin karena banyak aplikasi Gojek atau apapun lah sejenis brand-brand di luar. Ini kan sebenarnya ya boleh-boleh aja ya Prof ya. Tapi mungkin lebih disarankan lagi kalau kita bisa menggerakkan diri kita. Mungkin kalau bisa bergerak keluar. Karena pergerakan itu sangat penting sekali. Betul. Betul ya Prof ya. Baik. Saya mau ajak Prof untuk berbicara tentang tradisional di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini sakit nyeri sedikit mereka carinya herbal mungkin Prof ya. Nah saya ingin tanya ke dokter karena mungkin pertanyaan ini pasti akan banyak ditanyakan oleh banyak pendengar-pendengar kita di luar. Karena mereka hanya melakukan minuman obat herbal apapun itu sebenarnya. Prof bisa menyarankan apa sebenarnya kalau berbicara tentang herbal dikaitkan dengan nyeri lutut atau nyeri sendi, bolehnya herbal Indonesia itu atau yang banyak ditemukan di Indonesia tuh apa-apa saja yang boleh gitu Prof. Ya, jadi artinya kita biasanya kalau kita peringkat 1 atau kedua kita mesti makan suplemen ya. Suplemen itu kita bisa ambil di toko farmasi ya, besar-besar. Tapi kalau misalnya herbal biasa itu biasanya apa yang saya cadangkan ini yang sudah ditangani di Eropa ya istilahnya kurkumin atau kunyit, turmeric. Ya? Turmeric, kunyit. Iya, sama. Oke, sama ya. Sama itu kurkumin itu nama chemicalnya. Nama chemicalnya? Yang nama biasanya turmeric ataupun sini apa ya? Kunyit, Prof. Kunyit ya. Oh, kunyit. Jadi kunyit itu ada dua kan? Betul. Kuning dengan merah. Yes, kunyit putih dan kunyit merah. Merahnya betul. Ini dua-dua bagus Prof. Ya, merah itu lagi bagus. Oh, merah lebih bagus. Jadi artinya. Tapi kunyit itu memang udah diselidiki ya. Itu sudah mempunyai anti peradangan di Belgium. Sudah diselidiki mempunyai anti peradangan. Jadi itu kalau kita makan selalu 1 sendok gitu, itu biasanya sudah cukup untuk mengurangkan sakit-sakit di sendi. Ya, secara rutin ya. Kita mungkin makan selama 3 hingga 6 bulan gitu contohnya. Itu bisa. Itu di Indonesia itu banyak di sini. Banyak sekali. Banyak sekali. Karena bisa ditanam secara liar juga kan. Bisa dibudidayakan juga. Saya tengok ini kalau di Indomaret itu banyak juga. Tapi gini Prof, apa yang perlu diketahui oleh banyak orang? Karena kan sekarang ini orang barangkali kan tidak bisa menahan rasa sakit ya Prof ya. Apakah boleh sedikit-sedikit minum obat? Saya mau tanya ke Prof Ruslan ini.
Apa efek jangka panjangnya? Ya, jadi artinya kalau dia sudah sakit agak yang berterusan memerlukan ubat itu artinya kondisi lututnya itu udah agak dalam parah. Jadi antara mungkin bukan satu lagi, 3 atau 4. dua ataupun 2 lebih sikit itu ya. Oke. Jadi itu. Jadi kalau kita mau makan ubat ya biasanya satu ya suplemen itu mesti makan terus. Yang kedua mungkin disuntik. Yang ketiga itu mesti makan tahan sakit. Tahan sakitnya sakit. Tapi kalau dah makan tahan sakit itu sampai katakan 1 minggu itu 2 kali gitu, itu udah agak dalam itu sebenarnya. Ya, lukanya di dalam tu. Jadi mesti dibuat penyelidikan seterusnya. Tapi kalau sekali mungkin dalam sebulan, itu enggak apa-apa. Masih aman-aman aja, aman-aman saja. Jangan sampai 1 minggu itu 3 kali makan ubat tahan sakit, itu enggak betul udah. Oh, oke. Apa jenis atau juga tipe suplemen yang mungkin baik dikonsumsi baik tua ataupun muda untuk berbicara masalah maintenance nyeri dan juga lutut, Prof? Jadi biasanya di farmasi ya atau apotek itu ada macam-macam. Salah satunya kata yang saya bilang tadi itu turmeric ya ataupun turmeric kan dia masih macam-macam turmeric tapi salah satunya turmeric cap. Cap itu kapsul. Jadi nanti penyediaannya udah tinggal telan aja. Tinggal minum aja, telan aja ya. Okay. Yang keduanya jenis yang untuk anti supaya cartilage kita, tulang rawan kita tumbuh lagi. Yaitu namanya chondroitin. Itu kita bisa bahkan juga di farmasi banyak juga itu dari cartilage. Dari cartilage artinya tulang rawan chicken biasanya ataupun ayam ataupun ikan. Ya itu boleh jebakan itu. Yang ketiganya itu yang anti peradangan yang secara normal. Bukan yang turmeric tadi yang lainnya, piascadin contohnya. Ya itu bisa kita makan juga untuk suplemen. Saya ajak Anda nanti kalau ingin konsultasi lebih lanjut atau ingin juga bertemu dengan Prof Ruslan mungkin ke Kuala Lumpur di tepatnya di Alti Hospital, itu nanti Anda bisa hubungi Puan Aniza. Saya informasikan kalau untuk nomornya di kode Malaysia tuh harus Anda tambahkan plus ya atau tanda tambah. Jadi plus 019 325 7825 atau juga Miss Erma di plus atau tanda tambah Anda ketikkan 016 960 2556. Sekali lagi Puan Aniza di plus 019 325 7825 atau plus Miss Erma di plus 016 960 2556. Nah, itu informasi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Prof Ruslan atau nanti Anda bisa ikutin, Anda bisa berpindah nanti ke channel YouTube Move Radio Official karena nanti di layar kaca Anda bisa langsung melihat berapa nomor yang bisa Anda hubungi nantinya. Prof, ini merupakan segmen kita terakhir. Di segmen terakhir ini saya ingin coba lebih memberikan motivasi dan juga edukasi mungkin ya Prof ya bagi pendengar kita yang ada di Radio Banda Aceh, Medan dan juga di Pekanbaru di Barabas FM. Sebenarnya apa pesan dari Prof sendiri untuk masyarakat agar lebih peduli berbicara masalah kesehatan sendi dari sejak dini, Prof? Ya, jadi artinya kalau pada saya itu jadi saya punya nasihat untuk yang kita muda dari muda. Betul. Dari muda mungkin dari peringkat remaja ya. Mungkin 17-an ke atas ataupun 20-an ke atas. Jadi kita jangan anggap enteng aja. Contohnya saya ada satu pasien umurnya 16 tahun barangkali dia masih muda, Prof. Masih muda, kan? Tapi dia main basket. Oh iya betul. Basket. Jadi seolah-olah, tapi dia main basket ini kayaknya mau jadi pro ya. Betul. Setiap hari main. Bapak mamanya sudah marah. Dia datang ke saya sakit lutut. Dan usia 16 tahun. 16 tahun. Saya periksa ini acaknya udah koyak. 100%. Di usia 16 tahun? 16 tahun. Saya nggak bisa buat apa-apa kecuali saya mesti sambung lagi. Kan? Jadi saya nasihatkan pada mamanya dengan beliaunya sekali, saya buat ini betulin, Anda enggak boleh main basketball selama setahun, tapi kalau boleh jangan ulangi lagi kecederaan ini, latihannya berterusan itu. Beliau secara setiap pulang sekolah terus main. Jadi kalau kita dari peringkat yang muda, saya cadangkan itu kalau untuk latihan sport, apa-apa aja pun jangan berlebihan. Jangan berlebihan, itu yang penting. Jadi kalau di peringkat yang udah agak middle age atau 45 tahun ke atas tu, kalau kita udah sakit-sakit itu lutut tu artinya ada sesuatu yang perlu diperiksa. Yang enggak betul. Yang enggak betul. Gitu. Jadi artinya kebiasaannya tu wear and tear ya. Kehausan, rusak.
Ya, jadi artinya kita mesti pergi cepat ke datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih jauh. Jangan cuba untuk di Self-diagnose. self-diagnose atau sendiri. dirawat sendiri. Atau tanya ChatGPT. ChatGPT. Jadi kalau dia tanya ChatGPT itu saya mungkin bisa kehilangan kerja ya. Iya, betul. Bisa Prof nggak kerja lagi kalau banyak ChatGPT ya Prof ya. Baik Prof, ini kita sudah selesai untuk program kita di 1 jam ini Prof. Tapi setelah ini mungkin Prof ada acara lagi ya. Mungkin ada acara lagi nanti di pukul 3. Mungkin yang ada di Kota Medan barangkali siapa tahu ingin bergabung boleh ya Prof ya. Boleh. Di nanti di Putih House, Jalan Dr. Mansur itu di jam 3 sore nanti Anda bisa kembali secara private ketemu dengan Prof Ruslan betul. Jadi tentunya. bisa diagnosis ataupun secara diskusi dengan saya. Iya, oke. Itu di jam 3 tapi untuk Anda yang tinggal di Medan karena seperti kalau luar kota tidak akan mungkin ya Prof ya. Betul. Karena Prof hari ini ada di Kota Medan. Prof, terima kasih semoga nanti Prof bisa mampir lagi, bisa menyapa pendengar-pendengar kita lagi, bisa memberikan ilmunya lagi, bisa sharing lagi lebih banyak lagi agar orang lebih banyak tahu untuk bisa lebih menjaga sendi dan juga lututnya Prof ya. Karena ternyata ada hal sepele yang seperti Prof katakan di awal tadi ternyata itu akan menjadi bahaya 10 sampai dengan 15 tahun yang akan datang. Ya Prof ya. Oke Prof, terima kasih waktunya, semoga kita bisa ketemu lagi dan kita ucapin juga terima kasih untuk para pendengar radio sudah bergabung bersama kita di Move Radio, ada di 94,53 FM Banda Aceh, terima kasih, 107,3 Radio Al-Fatih yang ada di Medan juga terima kasih, dan juga 97,5 Radio Barabas Pekanbaru juga terima kasih. Anda sudah mengirimkan WhatsApp. Sekali lagi saya informasikan untuk informasi lebih lanjut tentang Prof Ruslan, mungkin ingin membuat janji atau mungkin ingin punya rencana untuk datang ke Alti Hospital atau juga ingin mencoba untuk konsultasi, itu boleh hubungin Puan Aniza di plus 019 325 7825 atau di Miss Erma nanti bisa Anda hubungi juga di plus 016 960 2556. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya Zaki Yusuf, produser acara Tegar Manatar, ada teknik Tio, kameramen Malvi dan juga kru ada Sadam. Pamit semua, kita semuanya di program Health Talk. Kita ketemu lagi di program Health Talk yang akan datang. Tapi Anda jangan khawatir karena program ini tayangan ulangnya bisa Anda dengarkan kembali nanti Prof ya di Move Radio atau nanti Anda bisa lihat kita di channel YouTube Move Radio Official. Kita pamit, terima kasih juga untuk Grand Medan Angkasa sudah memberikan tempat dan juga sajian untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.